Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang cara membuat pembelajaran daring di aplikasi WA. Jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan aplikasi daring di WA ini, langkah pertama Bapak Ibu harus memiliki yaitu WhatsApp Business. Ya, Bapak Ibu harus memiliki WhatsApp Business seperti ini ya. WhatsApp Business yang harus Bapak Ibu persiapkan. Jika Bapak Ibu tidak memiliki WhatsApp Business, Bapak Ibu bisa mengunduhnya di aplikasi di Play Store ya. Bapak Ibu bisa mengunduhnya di Play Store. Ya, kita tulis Play Store di sini. Di sini kita ketik aja WhatsApp Business. Nah, di sini akan tampil WhatsApp Business. Nah, ini. Kemudian setelah tampil WhatsApp Business, Bapak Ibu install. Setelah diinstal nanti akan tampil di HP Bapak Ibu di Android, tapi punya saya sudah saya install, jadi kita langsung saja kembali. Nah, di WhatsApp Business. Baik Bapak Ibu, di WhatsApp Business ini kita buka di akun guru. Langkah pertama yaitu kita klik tombol titik 3 ini, lalu kita cari, kita buat grup baru dulu. Nah, grup baru ini adalah grup di mana kita melakukan pembelajaran kepada siswa. Nah, kita buat ya, caranya kita klik titik 3 di atas, lalu kita buat, kita pilih salah satu siswa atau beberapa siswa, tapi minimal satu siswa untuk membuat grup. Nah, ini misal saya cari nama saya masukkan dalam grup. Setelah itu kita pilih, lanjutkan, kemudian kita tulis nama grup itu. Kita tulis nama grup. Misal di sini nama grup kelas itu semisal pelajaran IPS saya, IPS kelas 8. Nah, setelah kita tulis grup tersebut, kemudian Bapak Ibu bisa mengkliknya ya di salah satu grup ini, berklik tanda centang putih ya yang dilingkari oleh warna hijau ini. Kita klik. Nah, grup sudah kita buat. Nah, grup ini tujuannya adalah untuk media diskusi atau interaktif saja. Jadi bukan untuk menjawab suatu pertanyaan dari guru. Oke, kita lanjut kembali lagi ke masih di WhatsApp guru atau WhatsApp Business. Kita klik tombol 3 di atas, kita pilih fitur bisnis. Kita klik fitur bisnis. Kita klik. Nah, di fitur bisnis ini Bapak Ibu, kita akan menjelaskan dua item, yaitu profil bisnis dan katalog. Ya, profil bisnis dan katalog. Nah, di profil bisnis kita klik saja. Nah, kemudian kita akan mengganti ya, saya ulang Bapak Ibu, kita klik tombol titik 3 di fitur akun guru, kemudian di sini kita ganti untuk jam pembelajaran daring kita. Nah, di sini misalnya di sini ada hari, kita nanti bisa aktifkan di hari apa saja. Terus untuk jamnya juga nanti kita akan aktifkan jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini pengaturannya tadi di fitur bisnis. Ya, itu. Oke, Bapak Ibu, kita klik tanda pensil di atas ini, kita klik, kemudian kita turunkan ke bawah. Setelah ini nama grup kita ya, grupnya misalnya apa,
Tapi kalau ini nomor saya, nah ini ya. Oke, kita misalnya mau ganti harinya apa saja yang efektif yang kita siapkan untuk siswa. Nah, untuk jam juga nanti kita bisa merubah dari pukul berapa sampai pukul berapa. Oke, baik. Semisal Bapak Ibu, ini nih harinya sudah saya setting, tapi misalnya kalau kita ingin merubah, misalnya khusus hari Minggu kita libur, nah, kita tutup saja. Terus hari berikutnya hari Jumat ya. Hari Jumat kita juga libur ini misalnya Bapak Ibu, kita tutup aja, kita geser ke kiri. Kemudian Bapak Ibu, kita mengatur semisal adalah jam ya. Untuk mengatur atau merubah jam itu caranya cukup mudah sekali Bapak Ibu. Sebenarnya kita klik di hari Senin ini jamnya atau pukulnya. Di sini pukul 14.30 kita misalkan ingin merubah. Nah, ini untuk pukul jam ini yang tanda pendek ini adalah pukul atau jamnya ya. Kalau yang tanda panjang, nah ini namanya menit ya, menit. Jadi pukul 14 atau jam 2. Terus kalau yang panjang ini adalah menitnya, berarti 30 menit. Itu kira-kira Bapak Ibu. Oke. Kita rubah menjadi pukul 14 misalnya. Kita klik OK. Terus untuk ini sampai dengan tadi pukul 14.00 sampai dengan pukul berapa, misalnya ini kita ganti sampai dengan, nah ini 14-nya kita geser, tarik sampai dengan pukul 20 misal, atau jam 8 sampai dengan, nah ini yang 0-nya kita rubah menitnya ke 30, berarti pukul 20.30 menit kita, lalu kemudian kita klik OK. Nah ini hari Senin sudah selesai Bapak Ibu ya, pukul 14 sampai dengan pukul 20.30. Oke, baik. Kemudian di hari Selasa kita rubah juga pukul 21.30 kita jadikan semisal pukul 20.30 ya ini. Hari berikutnya hari Rabu juga kita samakan pukul 20.30 ya. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian di hari Kamis juga sama, 21.30 menjadi 20.30. Oke, lalu kita klik OK. Hari Jumat kita tutup. Untuk hari Sabtu, ini pukul 20.30. Ini hari Sabtu ini kita rubah malam satunya. Malam Minggu berarti ya. Hari Sabtu atau malam Minggunya, karena itu malam yang panjang, kita rubah 21.30. Kita sebaiknya kita tetap sama karena malam panjang. Oke, demikian Bapak Ibu, kalau sudah selesai, kemudian kita klik tombol simpan. Oke, sedang proses, tombol simpan. Ini sudah tersimpan semua Bapak Ibu ya, sudah tergantikan pukulnya. Nah untuk hari Minggu dan hari Jumatnya ini sudah nggak aktif, tetapi di sini masih tertulis karena tadi kita nggak mengganti. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke akun bisnis lagi di profil bisnis ya. Nah kemudian kita akan di katalog. Nah katalog ini tujuannya seorang Bapak Ibu, kalau profil bisnis adalah untuk mengatur jumlah jam kerja dan lain sebagainya. Nah untuk katalog ini untuk menginput materi. Sedangkan untuk fitur yang berpesanan ini tidak saya bahas di sini. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mempelajarinya nanti. Nah, kita ke katalog. Di katalog ini kita klik saja, kita akan membuat materi. Nah, untuk membuat materinya Bapak Ibu, ini kita masuk di katalog, fitur katalog yang ada di WhatsApp Business. Nah, ini kita masukkan. Nah, caranya kita klik tanda tambah putih yang berlingkar hijau ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan klik di sini untuk membuat yaitu materi. Caranya kita klik, lalu kita pilih tambah gambar. Oke, kita pilih tambah gambar, kemudian masuk di galeri. Nah, ini galeri di HP kita.
yang sudah kita siapkan materinya berupa berbentuk gambar. Kita klik gambar, lalu kita cari gambar yang tersimpan tersebut. Nah, kemudian kita cari gambar. Semisal di sini saya akan mencari gambar, misalnya ini satu, terus yang kemudian yang berikutnya gambar yang kedua, kita cari dua, terus satu lagi. Saya menyiapkan 3 gambar Bapak Ibu ya. Ya, kita cari lagi gambar yang ketiga. Oke, ya ini baik. Baik Bapak Ibu, 3 gambar sudah kita buat, kita masukkan dengan cara tambah gambar. Yang kemudian di sini ada tulisan item. Nama item ini kita buat bisa nama judul materi atau mungkin bisa dengan nama lainnya. Nah, kalau saya lebih suka dengan nama pertemuan. Jadi pertemuan 1 atau pertemuan 2 atau pertemuan 3. Tapi kalau Bapak Ibu ingin merubahnya dengan lain-lainnya itu terserah. Nah, ini buat saya tulis pertemuan 1 misal. Oke. Selanjutnya di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin menulisnya dengan nama lain, misalnya saya di sini pas materinya adalah mengenal nama anggota negara ASEAN. Mengenal nama negara anggota ASEAN. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ditulis seperti ini. Tapi saya lebih cenderung menulis dengan sebutan pertemuan 1 gitu ya. Ini untuk mempermudah saya bahwa ini adalah materi di pertemuan 1. Oke, selanjutnya untuk harga RP atau opsional ini, harga rupiah atau opsional ini kita abaikan saja, nggak usah kita isi, karena ini gunanya untuk bagi para pengusaha-pengusaha yang memiliki bisnis yang dia perjualbelikan sehingga ada nilai harga. Untuk kita pendidikan tidak. Kemudian Bapak Ibu, kita langsung ke tambah bidang. Jadi untuk harga kita abaikan. Kita tambah bidang, kita kemudian klik. Di sini ada 3 isian yaitu deskripsi, terus di deskripsi ini Bapak Ibu boleh menulis apapun. Kemudian di situ nanti ada tautan ya, dan ada kode item. Nah, untuk deskripsi ini Bapak Ibu boleh menulis apa saja yang menunjukkan keterangan atau lain sebagainya. Ini saya tulis, misalnya deskripsinya adalah silakan dipelajari dan dipahami materi tentang mengenal negara ASEAN pada pertemuan 1 ke 1, kemudian disilahkan kerjakan tugas ke LKPD 1 dengan cara tekan tombol warna hijau yang bertulis dan kirim pesan. Terima kasih. Ini Bapak Ibu. Jadi ini saya buat materi nanti untuk LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Ini nanti akan kita lanjutkan nanti ya. Sekarang kita buat materi dulu. Oke. Untuk materi kita buat di pertemuan 1 ini ya, kita buat selengkapnya. Di sini ada tombol tautan Bapak Ibu ya. Ini ada tombol tautan. Nah, tombol tautan ini ada tombol di mana kita bisa membuat menempelkan link yang ada di internet. Ya, misalnya ada dari web dari apa atau ulangan yang ngelinknya ke sini. Nah, ini intinya tentang link lah ya, kita tempelkan di sini di tautan ini. Oke, Bapak itu ya. Jadi untuk tautan ini boleh diisi dan atau mungkin tidak boleh diisi, tidak apa-apa. Jadi kalau bisa diisi silahkan diisi. Tapi kalau misalnya tidak diisi itu tidak mengapa. Oke Bapak Ibu, untuk tautan kita lewati saja, kemudian ada kode item. Nah, untuk kode item ini Bapak Ibu bisa menulis dengan kode sekolah atau kode kelas atau antara kode sekolah, mapel, dan dengan pertemuan berapa. Nah, ini bisa ditulis. Tujuannya untuk mempermudah kita ketika kita ingin mencari
oh ini pelajaran saya. Karena biasanya Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan itu semisal mendapatkan tugas pelajaran IPS sama IPA, atau mungkin di kelas 8 dan kelas 9. Nah ini saya tulis misalnya IPS kelas 8 karena saya mengampu pelajaran IPS di kelas 8. Kemudian saya tulis pertemuan 1. Kenapa? Materi ini adalah materi pertemuan 1. Oke. Di IPS kelas 8 pertemuan 1. Kemudian kita simpan. Klik tombol simpan. Nah, ini sedang proses. Mohon tunggu Bapak Ibu karena proses untuk penyimpanan itu waktunya mungkin ada sekitar 1 menit bahkan lebih. Jadi mohon tunggu. Ini sudah masuk nih, pertemuan 1 sudah jadi materi di pertemuan 1. Oke Bapak Ibu, kita lihat materi pertemuan 1, kita lihat ini ada kodenya, terus ini kita lihat materinya. Jadi dia berbentuk layar penuh. Ini halaman 1 untuk pertemuan 1 ini ya, berbentuk gambar penuh. Kemudian ada gambar-gambar seperti ini sangat bervariatif sekali, sangat menarik. Nah ini gambar kedua atau halaman kedua. Nah ini gambar ketiga atau halaman ketiga. Jadi siswa mungkin lebih senang ketika ada gambar-gambar seperti ini. Oke Bapak Ibu, kemudian kita kembali lagi, kita buat materi lagi. Kita pilih tanda tambah, kita klik ya, untuk membuat materi di pertemuan berikutnya. Kita tambah gambar, kemudian kita cari yang ada di HP kita. Jadi ini membuatnya hanya di HP Bapak Ibu, tidak melalui laptop tapi melalui HP saja. Kita cari salah satu gambarnya, semisal saya cari ya ini 1, terus saya cari lagi yang kedua, saya cari ya ini yang ini nomor kedua, terus yang ketiga ini saya siapkan ada 4 Bapak Ibu ya untuk pertemuan 2 ini. Terus saya cari lagi 3. Oke, yang terakhir saya cari, maaf ya, terakhir misalnya saya kasih gambar yang sama ya, yang sama. Oke. Oh ini bukan. Nah cara menghapusnya Bapak Ibu yaitu dengan cara ya ini misalnya bukan materi kita, cara hapusnya kita klik terus kita keluarkan. Nah ini dia akan keluar. Nah yang berikutnya, misal saya taruh gambar yang sama. Misal, nah gambar yang sama itu ya ini gambar yang sama. Jadi nanti ketika ada 2 gambar yang sama nanti ada kasus seperti apa. Oke, terus ini saya tulis yaitu pertemuan 2. Untuk di harga kita abaikan Bapak Ibu ya. Untuk item pertemuan ini variatif Bapak Ibu. Terus kita klik tambah bidang. Ya, kita klik tambah bidang. Terus kita copy paste aja. Tadi saya sudah menyiapkan kalimatnya. Nah ini kita rubah. Mengenal nama negara ASEAN kita ganti ya, mengenal negara ASEAN kita ganti saja menjadi di pertemuan ini yaitu letak astronomi negara ASEAN. Oke, pertemuan ke-1-nya kita ganti menjadi pertemuan 2. Oke, di pertemuan ya ini silahkan dipelajari dan dipahami. Ini pertemuan 2, terus kemudian LKPD-nya ganti LKPD 2. Untuk tautan kembali lagi kita nggak usah isi. Terus untuk kode kelas misal ini kita tulis kode kelasnya IPS kelas 8 pertemuan
2 seharusnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya kita tulis pertemuan 1, maka nanti akan menjadi suatu tulisan ganda. Nah, artinya nanti ada berwarna merah, ada peringatan bahwa ini sudah pernah ditulis di materi sebelumnya. Ditambahkan gambar di sebelumnya ya, tambahkan materi sebelumnya. Oke, ini semisal kita tulis Bu. Jadi Bapak Ibu, oke kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, di sini bisa kita tulis untuk di materi ini sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggantinya dengan nama lain, nggak apa-apa. Nah, kebetulan saya mengampu di pelajaran IPS, saya tulis IPS kelas 8. Ini ya, IPS kelas 8, pertemuannya saya tulis seperti itu. Nah, ini saya pertemuan 2. Oke, nah di sini ada permasalahan Bapak Ibu. Permasalahannya karena di sini setidaknya satu bidang perlu diperbarui. Nah, ini ada satu bidang yang harus diperbarui. Bidang dalam ini ternyata ada gambar yang berbeda. Nah, ini gambar ini sama gambar yang ini berbeda Bapak Ibu. Sama. Sehingga nggak boleh dalam satu sisipan ini, dalam satu materi ini ada 2 gambar yang sama ya. Nah, caranya kita keluarkan, kita hapus dengan cara kita klik keluarkan, lalu kita cari materinya. Oke, kita klik galeri, terus kita cari gambar yang tersimpan di HP kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyimpannya dalam bentuk gambar ya, bukan bentuk Word atau Excel atau PowerPoint. Oke, di sini 2 gambar yang sama, kita keluarkan lagi. Ada yang keliru tadi ya. Kita klik, kita tambahkan gambar, kita cari gambar yang berbeda. Oke, kita cari semisal gambarnya adalah, oke kita cari dulu ya, yang ini. Oke, lalu kemudian kita ke bawah. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke bawah dulu. Di ini IPS kelas 8 pertemuan kedua. Oke, kita klik simpan. Klik simpan. Sedang menyimpan Bapak Ibu. Jadi untuk durasi penyimpanan ini tergantung daripada kita menyimpan materi berbentuk gambar itu berapa banyak. Kalau semakin sedikit maka semakin cepat. Tapi kalau misalnya semakin banyak ya semakin lama. Oke, kita klik lagi, kita buat materi yang ketiga. Tambahkan gambar, kita pilih galeri, terus kemudian kita cari materinya yang sudah kita siapkan dalam bentuk gambar. Kita klik salah satu, misal ya ini. Kita klik, terus kita tambahkan gambar lagi, kita cari galeri, terus kita cari lagi, kita klik, kita cari misalnya ini materinya ya ini kita masukkan, terus kita tambahkan gambar lagi, terus kita klik galeri, kita masuk lagi, kita pilih salah satu materi ya ini di 1, 2, 3. Jadi di pertemuan ini kita buat 3 gambar. Terus kita buat nama itemnya pertemuan 3 ya 3. Oke, kemudian untuk harga ini kita abaikan saja Bapak Ibu. Kita tambah bidang, kita klik tambah bidang, terus kita paste. Caranya paste itu yang pertama kita tekan agak lama, kemudian kita lepaskan. Di sini ada tulisan tempel ya di HP, kita tekan agak lama. Saya ulangi dulu ya, saya ulangi. Nah, tekan, terus ada tulisan muncul tempel,
lalu kita tempel. Terus silahkan dipelajari, ini tampil di yang di satu tadi ya, yang kita rubah untuk negara ASEAN. Oke, kita akan letak negara ASEAN kita ganti 3, kemudian ini LKPD nya kita ganti 2 apa 3 ya, 3. Oke, setelah itu tautan, ini kembali lagi Bapak Ibu, untuk tautan ini adalah apabila kita memiliki link ke arah daring ya, arah internet. Jadi kita bisa masukkan, kalaupun tidak kita abaikan saja. Nah ini kalau semisal kita ingin membuat ulangan pakai link ini nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Nah untuk ulangan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ulangan memakai WA. Oke, kemudian kita tulis kode kelasnya, misalnya IPS kelas 8, pertemuan, kita buat pertemuan 3. Ya, pertemuan. Nah, tapi misalnya kita buat pertemuan 1, biar berwarna merah. Ya, seharusnya warna 2 aja ya. Seharusnya di sini tidak berwarna merah, tapi kita ingin coba karena tadi udah ada pertemuan 2, kita buat warna 2. Kita coba, nanti akan berwarna merah. Kita klik simpan. Ya, kita klik simpan, sedang proses. Oke, kita tunggu. Sedang proses Bapak ya, sedang proses menyimpan, kita tunggu. Oke, proses penyimpanan. Nah, sudah berakhir. Di sini ada setidaknya ada satu bidang yang perlu diperbarui. Nah, di sini ini untuk nama itemnya berwarna merah. Berarti ini sudah terpakai untuk pertemuan 2 ini IPS kelas 8 pertemuan 2 ini kita ganti 3 saja, lalu kita simpan. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah ini sudah selesai. Nah pertemuan 1, pertemuan 2, ini ada warna merahnya. Nah kita lihat ada apa di sini. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat sepertinya item ini tidak disetujui karena tidak mengikuti panduan produk atau layanan. Oke, kita kembali saja ya. Di pertemuan 2 ini semisal kita rubah untuk yang kode item ini kita rubah saja untuk sementara, misalnya IPS pertemuan 2 kelas 8 misalnya, kelas 8, lalu kita simpan. Oke, baik, kemudian sudah tersimpan ya. Kita kembali lagi, kita di pertemuan 1 ini juga kita rubah, kita klik tanda pensil, IPS nya kelas 8 nya kita taruh di belakang, jadi IPS pertemuan 1 kelas 8. Kita klik simpan lagi, biar sama Bapak ya. Nah, terus yang berikutnya ini pertemuan 3, kita klik tanda pensil untuk merubahnya atau mengeditnya. Kita tulis di sini IPS ya, di sini ya, IPS kelas 8 nya kita ganti jadi IPS pertemuan 3 kelas 8. Oke, lalu kita simpan. Oke, kita lihat Bapak Ibu, ternyata masih ada warna merah. Untuk warna kita cek lagi, sebenarnya tidak ada kendala ini ya, tidak ada kendala, tapi ya kita lihat, kode itemnya nggak berwarna merah. Oke, kita coba ke atas, kita abaikan saja ya karena nggak ada tombol warna merah. Tapi kita lihat lagi, kita untuk IPS pertemuan 2 kelas 8
Ya, kita simpan pertemuan 2 kelas 8 misal ini Bapak ya. Oke, ini sudah berwarnanya hijau semuanya. Kita lihat di pertemuan 1, inilah soalnya ya, ini soal atau maaf, ini materinya, maaf. Ini materinya untuk pertemuan 1, ada 3 lembar, di gambarnya seperti ini desainnya. Nah, terus di pertemuan 1 ini kita, jadi untuk pertemuan 2 ya, untuk pertemuan 2 sama Bapak Ibu, ini adalah berbentuk gambar. Oke, kita teruskan lagi. Ini ada 4 gambar untuk di pertemuan 2 ini. Tapi Bapak Ibu ingin misalnya mau masukkan lebih dari 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, itu ya terserah, itu variatif. Nah, ini untuk yang di pertemuan 2 ya. Pertemuan 2. Jadi kalau misalnya mau masukkan hanya 1 gambar, ya tidak apa. Misalnya masukkan lebih dari 1 gambar nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang di pertemuan 3, gambarnya ada 3. Nah, ini bentuknya cantik sekali Bapak Ibu, sangat menarik sehingga siswa senang, sehingga siswa itu banyak senang ketika kita memberikan gambar-gambar. Oke, di pertemuan 2 kita lihat apa sih sebenarnya masalahnya. Kita ganti aja, jadi tetap kita tambahin misalnya di PS ya, pertemuan 2 kelas 8. Oke, kita next. Nah, sudah jadi. Oke, kita abaikan saja pertemuan untuk yang di pertemuan 2 ini berwarna merah. Kita abaikan. Nah, di sini ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Oke, kemudian Bapak Ibu kita akan membuat tugas ya untuk siswa. Caranya Bapak Ibu kita klik di sini di pertemuan 1 ini ya, atau mungkin kita akan beri tugas di pertemuan berapa, apa yang di pertemuan 2 atau pertemuan 3. Tapi kalau misalnya setiap pertemuan kita akan beri tugas, kita klik aja pertemuan 1. Nah, seperti ini ya. Caranya kita pilih tanda pensil, yaitu kita klik tanda pensil ini, kemudian kita tambahkan gambar. Sama dengan membuat cara materi, tapi ini nanti gambarnya berbeda. Kita cari gambar yang sudah saya siapkan di sini nih. Misal ini LKPD 1. Kemudian kita simpan. Ini cara memberikan tugas kepada siswa bersama dengan materi ya. Di pertemuan 1 ini ada 1 materi yang dilengkapi oleh 1 tugas. Oke, kita lihat. Ini lembar pertama berbentuk materi ya. Lembar kedua berbentuk materi, lembar 3 berbentuk materi, dan yang terakhir lembar 4 ini berbentuk LKPD, lembar kerja peserta didik 1. Ini nanti siswa akan mengerjakan tugas yang di LKPD 1 ini. Sebelumnya sudah disiapkan materi yang di atas tadi. Materi sudah disiapkan, terus LKPD-nya juga disiapkan. Ini materinya Bapak Ibu ya. Materinya yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi siswa nanti bisa mempelajari di materi itu. Oke, selanjutnya kita kembali di pertemuan 2, kita klik ya tanda ini pensil, kita buat tugas, tambahkan gambar. Ya, ini tambahkan gambar, klik tambahkan gambar, kita cari materinya, tugasnya. Nah, sudah saya sisipkan tugasnya, terus klik simpan. Oke, di pertemuan 2 sudah ada materi dan tugas ya. Terus kemudian di pertemuan 3 kita klik, terus kita tambahkan ini materinya Bapak ya, ini materinya, terus kita klik, kita tambahkan tugas. Caranya kembali Bapak Ibu, kita cari tambahkan gambar. Nah, kita tambahkan gambar, sudah saya siapkan gambarnya nih. Gambarnya adalah ya ini yang di atas nih, pertemuan 3. Kita klik
ya. Oh maaf Ibu, ini salah, saya keluarkan dulu. Salah masukkan. Ternyata di sini tambahkan gambar ya. Tambahkan gambar, kita klik. Ya. Tadi salah cara mengeluarkannya. Ini enggak urut tadi ya. Ini saya urutkan saja. Ini yang kedua, ya ini Brunei Darussalam. Oke, yang tambahkan gambar. Yang ketiga materinya yaitu yang ada Kamboja-nya. Mana Kamboja? Ya ini Kamboja. Terus tugasnya yaitu tugas ya ini yang di atas tugas, kita klik. Oke, lalu kemudian Bapak Ibu kita simpan ya. Ini tugasnya, tugas. Nah, ini tugasnya, tugas 3 ya. Silahkan pelajari dan pahami materi tentang larangan kerahasiaan ini. Terus pada pertemuan 3 kemudian silahkan kerjakan tugas LKPD 3 dengan cara tekan tombol berwarna hijau yang tuliskan kirim pesan terima kasih. Ini terima kasih itu maksudnya tulisan dari saya. Nah ini nanti Bapak Ibu variatif untuk menulisnya, terserah Bapak Ibu. Kalimatnya ini terserah Bapak Ibu ya. Tidak harus seperti yang saya tulis ini, hanya contoh saja. Sekali lagi, ini adalah contoh. Lalu kemudian kita klik simpan. Oke, kita klik simpan, proses. Menyiapkan penyimpanan ya. Tunggu Bapak Ibu. Oke, sedang proses penyimpanan. Ya ini agak lama dikit. Bapak Ibu, untuk sementara jaringan di kami agak lemot. Ya, jadi gambarnya pecah seperti ini. Oke, lanjut. Bapak Ibu, kita sudah membuat yaitu materi dan tugas. Lalu kita keluar ya. Keluar. Nah, ini di akun guru tadi kita sudah membuat 3 materi ya. Dari 1, terus kemudian kita buat materi 2 dan 3, lalu kita keluar lagi ya Bu ya. Kita keluar. Nah, kita lihat di grup kelas. Ini adalah grup kita. Jadi grup kita ini tujuannya nanti hanya untuk diskusi saja, untuk ruang interaktif. Jadi nanti siswa mengerjakan tugasnya itu tidak langsung menuju di grup kelas, tetapi nanti dia langsung menuju di grup siswa di WA guru pribadi. Kemudian kita akan membuat cara mengirim ya. Kembali Bapak Ibu, ini maaf ini ada foto anak saya. Oke. Jadi nanti kita kirimkan soalnya di sini, ketika nanti materinya di sini, tugasnya. Terus nanti siswa berdiskusi. Kalau misalnya ada kurang paham, dia akan berdiskusi. Tetapi nanti dia akan menjawabnya, jawaban dia itu nanti secara otomatis ke WA pribadi siswa. Ya. Oke, kita klik tombol 3. Terus kita cari fitur bisnis, kita cari katalog. Nah ini cara kita mengirimkan tugas ini Bapak ya. Kita klik pertemuan 1. Oke, kita tunggu. Ya, sedang lemot Bapak Ibu jaringan di kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kita tunggu. Jadi Bapak Ibu, ini caranya kita pilih gambar. Cara mengirimnya kita pilih gambar, ini tanda melayang ini ya, tanda panah melayang ini. Kita kirim, langsung kita kirimkan ke siswa, ke grup siswa. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah
WA daripada anak didik saya yang sengaja tidak saya simpan namanya. Oke, kita pilih, kita kirimkan, kita pilih ya. Saya ulang lagi. Jadi yang tanda warna panah silang ini kita kirimkan ya Bapak Ibu ya ke grup kelas 8. Nah, ini seperti ini. Lalu kita pilih tanda kirim, klik kirim. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan ini kita bisa melihat di grup guru ini, di akun guru ini kita bisa melihat bentuknya seperti ini. Oke, nah ini ada soal, ada materi dan ini ada LPD. Oke Bapak Ibu. Kemudian kita kenapa tidak melihat ini? Karena kalau melihat ini nanti tampilan seperti ini Bapak Ibu, kurang bagus lah ya. Misal kita kirim, nih kita kirim, misalnya kirim tautan atau salin pesan. Nah kita kirimkan misalnya, klik. Nah ini akan seperti ini tampilannya. Lebih praktis, lebih bagus yang di atas ya, yang pakai tanda panah melayang tadi ketimbang yang ini. Karena yang ini tadi nanti siswa akan repot. Kalau yang tadi kan dilihat, walaupun isinya sebenarnya sama saja. Sama saja, untuk membukanya sama saja. Ya, ada tulisannya pertemuan 1. Oke. Kemudian kita akan mencoba yaitu mengirim ya di pertemuan 2 ini. Klik kirim yang tanda melayang saja Bapak ya. Kalau tanda ini tadi kan link lah ya. Nah, tanda melayang terus kita kirimkan ke siswa ke grup. Ini pertemuan 2 sudah ada. Ya, pertemuan 2. Terus kita maaf agak lemot nih. Gambarnya pecah-pecah karena sementara ini jaringan lagi tidak bersahabat. Nah, kemudian kita kirim yang ke link ketiga ya. Oke, kita kirim untuk materi yang ketiga. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, materi 1, 2, 3 ini sudah kita kirim di grup. Ya, kita kirim di grup. Jadi intinya Bapak Ibu, grup ini gunanya hanya untuk ruang diskusi, bukan untuk memberi jawaban dari siswa menjawab di grup ini, tidak. Ini ya. Kalau yang selama ini kan kita buat grup adalah ya untuk menjawab. Nah, ini tidak. Oke, kita kembali Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi. Jadi ini sekarang kita akan buka kalau ini tadi kan akun dari guru. Nah, ini sekarang kita akan buka akun siswa. Misal ini WA saya anggap sebagai akun siswa atau saya sebagai siswa, saya buka, klik. Nah, di sini tampil nih Bapak Ibu WA dari grup ya. Ini grup, seorang guru mengirimkan tugas atau mengirimkan WA. Ini akun guru. Saya sudah diizinkan untuk bergabung di grup kelas 8 ini IPS. Nah, ini ada tugas atau ada WA baru. Nah, ini saya klik saja dulu. Nah, ini ada gambarnya. Oke. Ini yang ini kiriman yang dari bintang tanda panah melayang tadi ya. Ini kita klik lihat. Di siswa bisa klik lihat ini, klik ya gitu kan. Nah, terus nanti siswa akan melihat. Sebelum melihat biasanya siswa membaca dulu. Ini dibaca sama siswa. Silahkan dipelajari dan dipahami materi tentang mengenal nama negara ASEAN pada pertemuan ke-1. Kemudian silahkan kerjakan tugas LKPD 1 dengan cara tekan tombol warna hijau yang bertuliskan kirim pesan. Nah, di sini ada kirim pesan. Ya, Bapak Ibu terserah mau tulis kirim pesan ke bisnis nggak apa-apa, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, kirim pesan saja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini cirinya pertemuan 1 tadi. Oke, terima kasih. Ini hanya sekedar data tambahan saja. Oke, kita lihat materinya apa. Tadi suruh minta melihat materi dan mengerjakan tugas.
Nah, tugas ini tidak harus setiap pertemuan ada tugas. Ya, ini terserah Bapak Ibu lah, ini variatifnya bagaimana. Nah, ini LKPD-nya atau tugasnya. Ini ada tulisan SMP 2 Kenanga. Nah, ini identitas di sekolah kita. Maka siswa akan bangga ketika sekolahnya itu tercantum di sini ya. Dia bangga dengan gurunya, sehingga dia juga akan senang mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh gurunya. Oleh karenanya, untuk Bapak Ibu, mari kita berkreatif agar siswa senang pada kita. Ketika senang pada kita, siswa pun akan senang mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Oke, Bapak Ibu, ini tadi kirim pesan ini yang berwarna hijau ya. Jadi ini pun terserah Bapak Ibu mau menulisnya seperti apa. Oke, kita langsung jawab. Jadi klik, kalau misalnya siswa yang jawab ya klik kirim pesan tadi ya. Ini jawaban, misal ini terserah mau jawaban atau langsung dijawab nggak apa-apa. Ini jawaban nomor 1 kita jawab, misal Bapak Ibu ya. Kita tulis Indonesia. Terus ini pokoknya ini pertanyaan jawabannya sementara ini kita hanya contoh saja ya. Contoh aja. 2 Thailand, 3 misal Kamboja ya. Kamboja. Terus nomor 4 semisal kita tulis Singapura, dan terakhir 05 misalnya Filipina ya. Terus kemudian kita kirim. Nah, ketika kita kirim ini nanti jawaban ini akan langsung terkirim ke guru ya, bukan ke grup nih ya. Di grup nggak ada Bapak Ibu, di grup nggak ada jawaban dari siswa ini, dia langsung ngelinknya ke WA guru. Nah, lanjut ya, caranya apa? Kita klik kirim pesan tadi nih, kirim pesan, dia akan mengelink langsung ke WA guru nih ya, ke WA guru ini. Nih saya tulis WA guru IPS. Oke, ini jawabannya. Nanti guru akan menjawab, akan mengoreksi ya. Guru akan mengoreksi. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilanjut, bisa dipahami lah ya. Ini karena sangat mudah sekali, simple sekali untuk membuat daring ini. Oke, lanjut kita kirim. Nah, sudah terkirim ya nih ya di WA guru. Oke, kita lihat, kita cek ya nih ya. Kita cek. Ini jawaban untuk pertanyaan 1. Nah, sekali lagi untuk di guru, bahwa di grup ini hanya ke ruang diskusi saja. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini semisal kita ingin ya, jadi Bapak Ibu ini adalah tampilan-tampilan yang ada di grup. Jadi siswa akan mengerjakan tugas atau membacanya, ketika dia mengirimkannya itu nanti otomatis masuk di guru. Oke, kita mencoba ya untuk melihatnya di akun guru. Nah ini guru, nah ini udah masuk nih, siswa atas nama Kotongloji sudah mengirimkan jawabannya ya. Ini jawabannya. Nah kalau ini tadi kan ini tadi pernah, oke. Tadi saya sebelum ini membuatnya. Oke Bapak Ibu, nah ini adalah WA guru. Terus kita kembali ke WA siswa. Di WA siswa ini kemudian kita masuk di grup lagi, grup siswa. Ya. Pertanyaan cari untuk kemudian kita buka ya, coba kita buka yang ini, yang link yang ini. Kita klik. Ya sama Bapak Ibu, sama seperti tautan tadi ya, tapi sepertinya lebih bagus yang tampilannya lebih bagus yang pakai kirim tanda yang berwarna panah melayang tadi ya. Oke, kalau ini pakai tautan ini sebenarnya masih banyak, ini mungkin ribet, tapi ya terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana ya.
Selanjutnya kita kerjakan kita lihat pertemuan 2. Kita lihat, kita sebagai siswa melihat. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Gambar nomor 1, gambar nomor 2, materi 2 ya. Materi kedua, terus kemudian ini kita besarkan Bapak Ibu ya. Kita bisa besarkan, kita kecilkan, tapi ya di HP itu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah perlu khawatir ketika tulisan kita kecil-kecil, siswa pasti akan bisa membacanya dengan cara mengzoom. Nah, ini LKPD-nya, LKPD 2. Di LKPD 2 ini ada identitas kita. Tujuannya biar siswa bangga bahwa oh ya ini adalah produk dari guru kita. Nah, siswa akan merasa bangga, siswa akan merasa senang, sehingga siswa pun akan merasa menghargai kita. Dari hal kecil itu siswa akhirnya mau mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Oke, kita kembali. Nah, di sini ada perintahnya, yaitu silakan dipelajari dan dipahami materi tentang astronomi. Nah, kita klik hijau ya. Untuk mengerjakan tugas kita klik tanda hijau ini. Siswa pasti akan bisa mengerti. Nah, ini yang pertemuan 1 Bapak Ibu. Pertemuan 1 ini jawabannya seperti ini ya. Sudah tersimpan di siswa. Di akun guru ya, di WA guru nanti seperti itu. Siswa ya ada tulisannya. Terus kita akan kerjakan untuk yang pertemuan 2. Kita tulis jawaban ya. Boleh kita tulis jawaban. Ini siswa silahkan mau tulis jawaban atau langsung dijawab saja nggak apa-apa ya. Nah, misalnya ini kita basing-basing saja lah ya, ini tentang astronomi, berarti saya tulis misalnya LS berapa sampai dengan LU ya, dan BT berapa sampai dengan BB ya. Ini hanya contoh saja. Oke, kemudian kita kirim. Nah, ini jawaban ini otomatis terkirim di WA pribadi guru. Jadi tidak di WA grup ya. Kalau di WA grup tak ada jawaban dari siswa. Ini Bapak Ibu, ini adalah grup kita, grup belajar daring sederhana. Ini banyak yang pesertanya, ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, ada yang dari Maluku, ada yang dari NTT. Oke, kemudian kita klik untuk grup untuk pertemuan 3. Di pertemuan 3 ini kita lihat materinya apa. Siswa melihat materinya. Ini materi pertama, materi kedua, ya tentang negara-negara ASEAN. Nah ini ada gambar-gambarnya seperti ini, ada tulisan ini siswa akan tertarik Bapak Ibu. Nah baru ini ada LKPD. Di LKPD-nya, oh ini tentang apa? Ini misalnya tentang letak astronomi ASEAN. Ya, astronomi ASEAN. Nah, oke, kita kembali. Kemudian siswa ingin mengerjakan tugas, caranya dibaca dulu, suruh ngeklik kirim pesan ke bisnisnya ya. Di pertemuan 3 ini siswa akan mengerjakan tugas. Oke, siswa akan mengerjakan tugas di pertemuan 3 ya. Siswa akan mengerjakan tugas, kita klik kirim pesan. Nah, kemudian siswa akan menjawabnya. Jawaban. Oke, jawabannya semisal di sini adalah Indonesia sebelah barat berbatasan dengan negara India. Oke, terus kita enter lagi. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua, maksudnya Papua Nugini Bapak ya, dengan negara Papua Nugini.
Papua Nugini. Oke, ini saja. Misal ini ya, ini jawabannya. Nanti kita hanya praktekkan saja, contoh-contohnya saja ya. Ini tidak lengkap. Lalu kita klik kirim. Ya. Nah, oke. Untuk materi 1, materi 2, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sudah selesai. Kita lihat ya. Ini di WA guru ya. Ini status WA guru IPS. Nah, ini WA guru IPS Bapak Ibu ya. Untuk di grup kosong, nggak ada jawaban dari siswa. Jadi nggak ada siswa yang nanti contek-mencontek, tidak ada. Dan tidak ada kiriman yang bertumpuk-tumpuk, yang tertutup-tutup, tidak ada. Ya, nah, inilah kelebihan daripada aplikasi WA Business ini, belajar daring dengan WA. Oke, kita lihat di akun guru. Ini sudah ada dari Kota Amat. Jawaban nomor pertemuan 2, ini pertemuan 3. Di pertemuan 2 dan pertemuan 3 sudah selesai. Kemudian guru akan mengoreksi. Oke. Untuk guru mengoreksi ya. Oke Bapak Ibu, jadi di sini untuk Kota Matroji ini adalah salah satu anggota grup WA IPS kelas 8. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa demikian untuk pembelajaran ini ya. Jadi ini IPS ya, grup ya. Grup ini yang dari siswa tadi, ini di akun guru ya Bapak ya. Di akun guru. Jadi Bapak Ibu, ini tentang membuat materi dan tugas. Sedangkan untuk membuat ulangan atau soal online melalui aplikasi WA, insya Allah nanti akan kita sambung kembali. Jadi kita bisa membuat satu paket. Yang pertama adalah membuat materi, yang kedua kita membuat tugas di materi tersebut, yang ketiga kita membuat soal ulangan melewat aplikasi WA. Namun Bapak Ibu, kita harus membuat grup dulu untuk mudah ya. Nah, itu udah kita buat grup. Oke. Nah, untuk grup ini terserah kita mau masukkan berapa orang. Nah, jadi ini Bapak ya. Ini soalnya materinya untuk pertemuan 3 ini bervariatif. Bisa nanti satu pertemuan itu satu gambar, 2 pertemuan satu gambar, 3 pertemuan satu gambar, atau masing-masing. Ini adalah nama siswa-siswa saya yang nggak sempat saya tulis nama-namanya.